Saya mau tanya, di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nah, fair aja dong. Ya, tidak main-main. Nah, interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, perlu Pak Menteri lebih tegas agar peningkatan eksplorasi itu betul-betul digas, Pak. Ini juga biar singkat, tadi kan kita tambah waktunya 15 menit. Kepada Pak Menteri juga singkat-singkat aja Pak. ya, Seperti itu. enggak, soalnya supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti kalau saya nggak jawab tuntas, nanti dipelintir lagi. Oh ya. Kebetulan kami di Komisi 11 ini cuma 3 fungsi kami, Pak. Anggaran, regulasi, dan fungsi pengawasan. Dari ketiga dirjen ini, Pak, kami menilai, contoh lagi, seperti Dirjen Migas. Dirjen Migas ini kalau kami soundingkan dengan Komisi 12, regulasinya seperti apa? Undang-undang migas ini mau dibawa kemana? Udah sampai mana, begitu kan? Status SKK migas ini bagaimana? BUMN kah? Atau ASN kah? Undang-undang BUMN juga udah berubah. Nah, ini tidak tersajikan di sini. Pak Menteri, ini kebetulan Pak Sekjen yang baru ya, Prof ya. Tolong dikasih masukan ini Pak Prof. Kita ini berusaha menjaga kata-kata ini sebagai orang Timur jangan sampai melukai perasaan Pak Menteri. Kita kasih bahasa yang bagus-bagus ini. Ini koreksi Pak Menteri, nggak apa-apa. Yang kedua, seperti Dirjen Minerba Pak. Persoalan di Minerba ini illegal mining sama isunya Pak hilirisasi. Ini sudah sejauh mana gitu loh. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian SDM ini dalam mewujudkan pemberantasan illegal mining dan hilirisasi harus terpotret dalam laporan 1 tahun ini. Biar untuk 4 tahun ke depan kita punya langkah-langkah strategi seperti apa akan kita lakukan begitu. Di migas juga begitu. Di migas ini kan isunya illegal drilling, illegal refinery, dan meningkatkan lifting. Nah, seperti apa sih yang sudah kita bikin programnya ini dalam 1 tahun yang lalu dan menyambut 4 tahun ke depan untuk mencapai ketahanan energi, kemandirian energi, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau soal angka, Pak, yang disajikan pada hari ini, ya kami harap maklum. Harap maklum udah pada proses pembahasan anggaran, sudah kita setujui, tinggal Bapak laksanakan, realisasikan, ya monggo. Tetapi untuk memberikan masukan kepada masyarakat ataupun kepada kementerian sendiri berkaitan program-program yang diberikan oleh Pak Menteri kepada kami dengan 3 fungsi kami tadi, jadi kami bisa checks and balance. Oh, ternyata di migas ini masalahnya illegal drilling, terus illegal refinery, terus isunya juga terkait dengan peningkatan lifting. Di Minerba seperti itu, gitu kan. Nah, di EBTKE, undang-undang EBTKE juga nggak ada kejelasan kelanjutan seperti apa. Tidak disajikan di sini. Juga ada lagi Dirjen Gatrik, seperti apa juga. Nah, ini udah ada Dirjen Gakum. Dirjen Gakum ini Pak mudah-mudahan sangat membantu. Karena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dirjen Migas maupun di Dirjen Minerba, ini bisa dilakukan tindakan oleh Dirjen Gakum. Saya contoh aja, di Minerba, isunya illegal mining. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar isu bahwa terjadi penambangan ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat. Dan Pak Menteri mengambil tindakan tegas, menyetop semua aktivitas tambang ilegal. Kita harus respect dan memberikan apresiasi. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, ya kan? Masih banyak lagi. Ternyata di IKN, di sebelahnya ibu kota Nusantara kita ada juga penambangan ilegal. Ini kan nggak selesai sepertinya. Tetapi kalau regulasinya Pak Menteri kita bikin secara betul, kita bikin secara baik, ya mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi kita dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan. Yang terakhir Pak Menteri, terkait dengan
isu-isu katakanlah yang beredar di masyarakat ya, isu-isu yang beredar di masyarakat yang saya anggap ini tidak ada tidak ada irisannya dengan kebijakan Pak Menteri, ya nggak perlu juga ditanggapi. Biasa aja Pak, kalau memang pohonnya tinggi, anginnya kenceng, ya kan? Kalau ada buah, buahnya bisa jatuh Pak, kena angin kenceng. Tapi kalau kita udah jalan pada track yang betul, maksud saya regulasinya kuat, bener, udah jalan. Kita di DPR ini cuma 3 itu aja. Kalau regulasinya oke, anggarannya udah ada, nah fungsi pengawasan kita jalan. Kalau memang fungsi pengawasan ini sudah betul, ya nggak ada lagi soal ribut-ribut. Kita support, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil dalam kepemimpinan beliau 1 tahun ini. Wah, ini perlu kita dukung, kan seperti itu. Karena saya membandingkan Pak, kebetulan sekali saya di 3 periode ini tetap di komisi ini Pak, dari 7 pindah ke 12. Isu-isu yang dipakai oleh menteri-menteri yang terdahulu, kayaknya mereka ada suatu isu yang memang goal untuk kepada publik. Contoh periode 2014-2019 itu kalau tidak salah 35.000 megawatt. Seluruh kita fokus kepada 35.000 megawatt. Ya kan? Isu yang 2019 ke 2024 ini isunya bagaimana menciptakan BBM satu harga. Ini sangat seksi. Ya kan? Terus isu ini minerbanya bagaimana kita mengakuisisi Freeport menjadi kepemilikan kita 51%. Masyarakat tercerahkan di situ. Berarti negara hadir. Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara real, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periodisasi ini aja jadi menteri. Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau ketua umum partai ini bisa jadi wapres barang ini. Kan seperti itu. Oke. Nah, itu cuma joknya aja ya. Ya terakhir ya Pak Menteri. Sekali lagi kami mengapresiasi, tapi kami mengkoreksi, mengkritisi, bukan karena ini masalah pribadi atau apapun, tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan Pak Menteri di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian SDM ini lebih baik dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi ya Pak Joko ya, menyangkut dengan sumur masyarakat 45.000. Sejak zaman pasca kemerdekaan sumur-sumur ini sudah ada. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintahan sebelumnya yang berani melegalkan ini? Saya mau tanya. Di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nggak, fair aja dong, fair. Oh saya juga ada di dalam situ kok. Berapa kali rapat di dalam rapat kabinet, sudah tahu masalah nggak mau diputuskan. Saya izin sama Presiden Pak Prabowo. Apa kata perintah Pak Presiden Prabowo? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang. Jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Nah ini juga mungkin, atau yang begini yang bukan keterbaruan kali ya, mungkin ini barang lama jadi. Jadi yang belum masuk tolong, tapi jangan dipolitisir. Ini niat baik Bapak Presiden untuk mengimplementasikan pasal 33 tentang redistribusi sumber daya alam kita. Jangan persepsi orang itu seolah-olah minyak ini hanya kelas elit saja. Hanya itu lagi. Rakyat seolah-olah nggak boleh mengelola minyak. Dari mana? Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu lagi? Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan
dan sesuai dengan mekanisme, aturan, dan memperhatikan lingkungan dan K3S-nya. Ya Ibu dari Golkar ya, sama Pak Alphonse. Bang Ramson, ini ngeri kali ini. Bang, aku tahu sekarang memang tahun 96-97 lifting kita itu 1,5 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500.000 barel. Dan kita ekspor 1 juta barel. Dan di situ uang kita paling banyak, 40-50% total APBN itu dari sektor migas. Sekarang terbalik. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta, lifting kita kalau terhitung mulai hari ini 605.000 lebih. 606.000. Maka kita pasti impor. Caranya bagaimana untuk tidak kita impor? Memang ini salah satu KPI yang Bapak Presiden Prabowo perintahkan kepada saya. Ada 3 mekanismenya. Yang pertama adalah sumur-sumur tua. Ini memang kita harus injeksi dengan teknologi, mau tidak mau. Dan ini sekarang sudah berjalan. Memang perdebatannya itu di IRR. IRR-nya 3, apakah kalau dengan harga sekarang mereka nggak mau. Maka kita buat relaksasi. Yang kedua adalah ada 300 lebih sumur yang sudah POD nggak jalan-jalan. Jadi yang tadi dari Pak dari PKS tadi yang mengatakan bahwa 17 tahun, ada yang 26 tahun Pak. Impex itu sudah 26 tahun dikuasai oleh Jepang. Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat. Itu terus, lama-lama kita meninggal pun masih ada perdebatan itu. Kemarin saya katakan untuk mereka kalau kalian nggak jalan, saya cabut. Dan sudah kita berikan surat teguran pertama, sekarang sudah tender FID-nya. Dan insya Allah 2029 sudah bisa produksi barang itu. Jadi memang ini gayanya harus gaya tidak main-main. Nah, interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, perlu Pak Menteri lebih tegas agar peningkatan eksplorasi itu betul-betul digas Pak. Kalau enggak peningkatan lifting ini hanya yang itu-itu aja. Karena saya tahu Pak Menteri ini kan pemain lapangan tahu. Jadi disikat aja supaya eksplorasi semua K3S itu dipaksa untuk meningkatkan eksplorasi Pak. Itu aja supaya meningkat, maksud saya kalau full tidak import. Boleh saya lanjutkan dulu nggak? Supaya meningkat gitu Pak. Makasih Pak. Jadi begini, ini juga biar singkat, tadi kan kita tambah waktunya 15 menit, kepada Pak Menteri juga singkat-singkat aja Pak. Ya. Seperti itu. Enggak, soalnya supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti kalau saya nggak jawab tuntas, nanti dipelintir lagi. Oh ya. Nggak mau lagi dipelintir-pelintir Pak. Siap. Soalnya kita orang Papua ini kan ngomongnya apa adanya aja. Bagaimana Bang Ramson? Ya, setuju Pak, karena ini Pak Menteri sangat strategis, seluruh rakyat Indonesia menunggu nih hasil penjelasan Pak Menteri, bukan hanya Komisi 12. Terima kasih Pak Menteri. Pimpinan, ini waktunya udah habis. Silakan diteruskan. Mungkin diperpanjang lagi lah pimpinan waktunya. Ini udah habis pimpinan. Ketua, interupsi Ketua. Berapa lama? 15 menit lah ya. Pimpinan, ini usul konkret ini. Kita ini kan pada pokok pembahasan kita ini kan realisasi program strategis tahun 2025 dan rencana program strategis 2026. Jadi udah selesai semua nih, dijelasin Pak Menteri sama teman-teman. Nah Pak Menteri jawabnya singkat-singkat aja. Nanti persoalan teknis Pak Menteri yang Bapak sampaikan ke saya tadi, itu saya bahas melalui RDP aja Pak. Cocok. Ya, Bapak sampaikan aja, udah selesai, tok, nanti RDP kita dalemin lagi. Biar nggak bias begitu Pak Menteri. Jadi begini, memang Pak Menteri setelah ini akan ada rapat teknis kepada para dirjen. Jadi saya pikir Pak Menteri gambaran umum, nanti penajaman kami dengan para dirjen. Setuju ya teman-teman ya? Saya perpanjang 15 menit karena kira-kira nanti kan dengan pembuat kesimpulan. Wah ini paten. Kita hemat 5 menit pun ini 30 efisiensi. menit perpanjang. Oke, 15 menit. Nah, makasih Pak Gunnar. Kalau begini senyum kita. Dong. Soalnya nanti dikirain ini menteri ini seolah-olah nggak ada barang baru gitu kan. Ini menteri strategis. Kita ini nggak suka barang baru. Kalau barang cuma omon-omon, barang lama nyampe barang jauh lebih baik daripada barang baru cuma di hayalan gitu. Yang berikut menyangkut dengan DMO 20% batu bara. Undang-undang yang baru ini dia penuhi DMO-nya dulu baru ekspor. Abu Leke juga sebagian ini. Ya aku tahu nih. Ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu. Dirjen jangan main-main. Jadi Pak Ramsos bicara itu ada benarnya itu. Tapi tidak semua juga benar. Karena
PTBA itu nggak ekspor kemarin karena harga juga lagi jatuh. Kemudian dia dorong ke PLN dan ada aturan memang di HBA yang harus dia jual dengan harga HBA. Tapi udah kita clearkan, nggak ada masalah. Saya setuju. DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKB, DMO-nya mungkin bukan 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Perkembangan IUP sesuai dengan undang-undang baru, ya sekaligus dari abang saya dari Dasdem, itu sekarang undang-undang baru sudah selesai PP, Permen sudah selesai harmonisasi, baru minggu lalu. Jadi Pak Wamen kapan bisa? Ini sudah siap untuk diteruskan ke Bapak. Kapan bisa selesai? Minggu ini. Oh, kelihatannya Wamen cepat. Minggu ini bisa tanda tangan. Udah selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Memang kelihatannya tepuk tangannya agak kencang menyangkut situ. Agak kelihatannya hati saya kok agak gimana-gimana gitu ya. BPL listrik desa, saya setuju nih BPL listrik desa. Bapak-bapak semua, bapak-bapak sudah dari Papua di kampung saya terima kasih. Apa yang bapak-bapak sampaikan itu, itulah menjadi jeritan hati saya selama ini. Tapi saya terima kasih. Memang kami itu di Papua, di Maluku, di NTT, di Kalimantan sebagian Sulawesi, itu memang sejak lahir nggak ada listrik. Gara-gara itulah kemudian kenapa kami meminta tolong dan saya menghadap Bapak Presiden, Bapak masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik. Masih ada 4.400 dusun yang belum ada listrik. Di kampung istri saya aja di Sragen Pak, masih ada yang nggak ada listrik Pak. Jangan kita di Papua. Ini yang kita mau selesaiin. Ada listriknya, orang nggak sanggup untuk sambung itu. Karena sambungnya ada sampai 2.500.000. Nah, alhamdulillah arahan Bapak Presiden Prabowo 2029, 2030 maksimal semua sudah harus selesai. Supaya apa? Jangan lagi orang sekolah nggak ada listrik. Orang mau bicara teknologi di sekolah kalau nggak ada listrik mau cok pakai apa? Ini sama dengan salah satu desa Pak di Sulawesi Utara. Saya baru balik dari sana. Ada cold storage nggak ada listrik. Macam mana ini kira-kira? Jadi ini ya itulah. Tapi arahannya sudah bisa kita selesaikan. Listrik desa pakai solar panel, setuju. Memang program kita sekarang solar panel. Jadi di desa-desa itu kita pakai solar panel aja. Satu rumah itu kalau yang itu kurang lebih anggarannya berapa? 50 atau 60 juta ya? Itu kita pasang aja Pak. Langsung kita mainkan itu barang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.